semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Laura, Benedict, dan Ben karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Maaf, baru bisa membuat episode baru. Karena 2 minggu yang lalu, aku baru saja menyelesaikan ujian sertifikasi mengajar tari tradisional untuk anak-anak. Dan beberapa hari yang lalu, rencananya mau merayakan Tahun Baru Imlek di Jakarta. Sayangnya, Jakarta banjir. Jalan-jalan banyak yang penuh dengan air. Jadi, waktu Imlek tidak bisa kemana-mana. Sayang banget ya. Untuk para pendengar yang merayakan Imlek, bagaimana perayaan Imlek di sana? Nah, di episode kali ini, kita akan membahas hobi menariku. Kenapa aku suka menari? Di dalam podcast ini, aku sering menyebutkan hobi ini, tapi belum pernah dibahas lebih dalam lagi. Menurutku, menari itu sangat menyenangkan. Pertama-tama, aku memang suka mendengarkan musik. Kalau mendengar musik, badanku langsung bergerak mengikuti irama, mengikuti tempo musik. Selain itu, menari juga bermanfaat untuk kesehatan. Buatku, menari itu salah satu cara olahraga yang paling menyenangkan. Sejak kapan aku punya hobi menari? Pertama kali aku menari waktu perpisahan TK, Taman Kanak-Kanak. Setelah lulus TK, sebelum masuk SD, ada acara perpisahan yang didatangi teman-teman TK lainnya dan juga orang tuanya. Saat itu, aku dan beberapa teman lain mengisi acara dengan membawakan tarian. Lagunya lagu Jepang, judulnya Kokoro no Tomo. Lagu ini sudah dinyanyikan orang Indonesia. Jadi ada lirik dalam bahasa Indonesianya juga. Cintamu terbayang selalu hingga waktu tidurku. Saat kau menyebut namaku, kau memanggilku sayang. Waktu itu kami menari dengan alat. Alatnya adalah kipas bulu. Kipas adalah benda yang bisa dipegang dengan tangan. Biasanya dipakai waktu cuaca panas. Ketika memakai kipas, tubuh kita akan terasa lebih sejuk, lebih adem. Ada juga kipas yang hanya dipakai untuk menari. Nah, waktu itu kipas yang kami pakai ada bulu-bulunya. Bulu adalah bagian luar binatang. Contoh binatang yang berbulu adalah ayam, anjing, dan kucing. Kipas yang kami pakai waktu itu adalah kipas bulu ayam. Aku ingat banget, kipasku warnanya merah muda, warna pink. Nah, waktu masuk SD, lebih tepatnya kelas 3, setiap akhir semester di bulan Juni dan Desember ada ujian menari. Para siswa harus membuat kelompok 5-7 orang.
Untuk ujiannya, kami harus membuat gerakan sendiri. Jadi, gerakannya tidak diajarkan guru. Nah, hampir semua gerakan untuk kelompok kami, aku yang buat dan mengajarinya kepada teman-temanku. Dulu aku suka memilih lagu anak-anak Indonesia. Contohnya, topi saya bundar, bundar topi saya. Lagu yang sangat mudah dan sederhana untuk dibuat gerakannya. Waktu kelas 5, aku mulai suka musik K-pop. Grup K-pop yang pernah aku bawakan lagunya untuk ujian menari adalah After School. Waktu kelas 6 SD, kami juga pernah membuat gerakan untuk lagu Justin Bieber, Ini Mini. Selain itu, kami juga pernah mengisi acara Natal di mall dengan membawakan lagu All I Want for Christmas is You. Nah, itulah cerita hobi menariku waktu SD. Waktu SMP, aku tidak terlalu banyak menari. Saat itu di sekolah ada kegiatan ekskul tari, ekstrakurikuler tari. Dan di dalam kegiatan itu, kami belajar tari tradisional Indonesia dan juga sedikit tarian Cha-cha. Karena selama ini aku hanya membawakan tarian modern, menurutku tari tradisional dan tarian Cha-cha itu sulit banget. Karena waktu mengikuti gerakan-gerakannya aku kesulitan, hanya beberapa bulan saja aku tidak datang lagi. Waktu SMA, aku dan 2 orang temanku yang sama-sama suka K-pop membuat kanal YouTube untuk dance cover K-pop. Namanya SWT Project. Nama SWT ini adalah inisial nama kami, yaitu Sunny, Windah, dan Tiffany. Sampai sekarang kanal YouTube ini masih ada. Sayangnya sudah tidak aktif karena sejak lulus SMA kami berkuliah di tempat yang berbeda-beda. Jadi sulit untuk melanjutkan kanal ini. Nah, sejauh ini dari kecil sampai masuk SMA aku menari hanya belajar sendiri. Kebanyakan mengikuti video yang ada di internet. Akhirnya, waktu SMA kelas 11, sekolahku mengikuti lomba tari tingkat Provinsi Sumatera Utara. Untuk lomba ini, kami berlatih 2-3 bulan dengan seorang guru tari profesional. Dulu aku senang banget mengikuti latihan tari. Karena selain suka menari, juga bisa izin tidak mengikuti kelas. Tentu saja waktu SMA aku lebih suka menari daripada duduk di kelas mendengarkan guru dan mengerjakan tugas. Setelah berlatih 2-3 bulan, kami menang juara 3 dengan membawakan tari tradisional kontemporer. Lagunya lagu Indonesia yang sudah dicampur-campur, di remix. Salah satunya lagu Becak. Becak, becak, coba bawa saya. Tahun berikutnya, kami mengikuti lomba yang sama. Kali ini membawakan tari modern. Sayangnya hanya masuk final, belum menang. Ya gak papalah,
Setidaknya sudah pernah menang sekali. Setelah lulus SMA, aku kuliah S1 di Salatiga, Universitas Satya Wacana. Dan tentu saja aku bergabung dengan kegiatan tari. Namanya Dance of Satya Wacana, yang disingkat DOS. Di dalam kegiatan DOS ini, kami mempelajari tarian hip-hop. Sebelumnya, aku tidak terlalu bisa menari hip-hop. Jadi, di dalam DOS aku belajar banyak banget hal baru tentang tarian hip-hop. Pada awal tahun 2020, kami berlatih keras untuk lomba World of Dance di Bali. Sayangnya, karena pandemi COVID, lomba WOD ini dibatalkan. Dan sampai sekarang, koreografi yang sudah kami latih itu belum pernah ditampilkan atau dilombakan. Sayang banget. Dan setelah COVID, aku juga tidak bisa ikut DOS lagi karena sibuk dengan skripsi. Tapi nggak apa-apa, aku masih bisa menari waktu S2. Mungkin para pendengar sudah tahu kalau aku S2 di Tiongkok. Dan di sini aku belajar tari tradisional Tiongkok. Karena aku suka dengan tari tradisional Tiongkok, aku mengambil sertifikasi mengajar. Memang hanya mengajar anak-anak kecil, jadi gerakannya tidak sulit. Tapi kami tetap harus berlatih dengan keras selama 1 minggu. Setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Capek dan lelah banget. Karena selain menari, kami masih harus menghafalkan teori-teori untuk ujian. Apalagi semuanya dalam bahasa Mandarin. Menurutku sulit banget. Walaupun begitu, aku cukup percaya diri kalau hasilnya pasti bagus. Syukurlah, beberapa hari yang lalu kami mendapat kabar semuanya sudah lulus ujian. Semoga nilainya juga bagus ya. Mungkin para pendengar bertanya-tanya, apakah nanti aku akan menjadi guru tari? Kan sudah ambil sertifikasi. Sebenarnya jawabanku, belum tahu. Kalau suatu saat nanti ada kesempatan untuk mengajar tari tradisional Tiongkok, tentu saja aku mau banget. Tapi kalau belum ada kesempatan juga gak apa-apa. Karena menari tetap menjadi hobiku yang tidak akan hilang. Jadi ilmu dan pengalaman yang aku dapatkan sangat berharga, sangat berguna. Minggu lalu aku baru saja cerita kepada omku, kepada kakaknya mama, tentang sertifikasi mengajar tari ini. Dia memberikan nasihat. Aku harus memikirkan, jadi guru tari nanti gajinya berapa, penghasilannya berapa. Jangan cuma jadi hobi saja. Aku bilang, iya. Tapi di dalam hatiku sebenarnya, apapun yang terjadi, aku tetap bangga dan senang dengan pencapaianku. Dengan semua yang sudah aku pelajari waktu pelatihan sertifikasi. Walaupun pada akhirnya menari hanya menjadi hobi dan bukan pekerjaan. Bagaimana dengan para pendengar? Apa hobimu?
Sudah berapa lama kamu melakukan hobi itu? Apakah hobi itu tetap jadi hobi saja atau jadi pekerjaan? Kirimkan ceritamu ke podcastsebahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!